Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kembali kita membasahi lisan-lisan kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang sampai hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala terus curahkan kepada kita, sehingga dengan rahmat tersebut kita mampu maksimalkan amaliyah ibadah di bulan yang mulia ini, bulan yang suci, bulan Ramadan. Dan kita berharap tentunya apa yang telah kita lakukan 10 hari atau 11 hari yang telah berlalu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita taufik untuk bisa melalui hari demi hari di bulan yang mulia ini, sampai kemudian kita mengakhirinya dengan kebahagiaan, dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan yang mulia ini telah mendapatkan predikat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hari-hari yang tersisa 19 atau 20 hari yang akan datang ini, marilah kita maksimalkan ibadah dengan semaksimal mungkin, karena tentunya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ada perbedaan antara 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Tentunya 10 hari kedua tidaklah sama dengan 10 hari pertama, dan begitu juga 10 hari terakhir tidaklah sama dengan 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Yang penting bagi kita adalah bagaimana terus memaksimalkan ibadah di bulan yang mulia ini. Jangan pernah kendor, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita, teruslah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rutinitas yang saat ini sudah kita jalankan, salat sunnah, membaca Al-Quran, dan juga amalan-amalan yang lain, itu terus kita tingkatkan. Semoga dengan itu semua kita akan mendapatkan predikat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya, istri-istri beliau yang suci yang mulia, dan semoga terus tercurah limpahkan kepada kita yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau, tidak pernah berbelok sedikit pun dari jalan yang telah ditapaki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan satu tema yang tentunya sangatlah penting, yaitu tentang dahsyatnya amalan-amalan yang berkelanjutan. Namun sebelum kita membahas apa yang telah menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, saya akan memulai dengan pengantar yang bisa membawa pemahaman kita terhadap apa yang menjadi tema pembicaraan kita pada kesempatan sore hari ini. Pertama, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyaksikan keadaan masyarakat kita, keadaan kaum muslimin, maka kita akan mendapati berbagai macam perilaku manusia kaitannya dengan amalan-amalan.
Di sana ada orang yang mereka istiqamah dengan amalan mereka, kecil besar, banyak sedikit, mereka senantiasa istiqamah dengan amalan-amalan tersebut sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka dengan kematiannya. Ada juga ternyata di antara manusia yang mereka mau untuk konsisten dalam beramal, namun hanya ya kalau kita istilahkan ya istilahnya adalah temporary saja. Ya begitu datang waktu atau datang masanya maka mereka bersemangat untuk beribadah. Tapi begitu telah pergi masa tersebut, kembali mereka yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali mereka dengan kebiasaan-kebiasaannya yang tidak mengenal amalan-amalan dan tidak mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara manusia yang memang sama sekali tidak pernah terpanggil untuk melaksanakan amalan-amalan, kecil atau besar, banyak atau sedikit, sama sekali tidak terpanggil untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Mungkin karena hidayah yang belum menyapa mereka, atau mungkin karena mereka belum memahami akan amalan-amalan tersebut. Maka mengawali pembahasan kita, saya ingin mengajak kita untuk berpikir. Yang pertama, bahwa tujuan penciptaan kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Ini yang harus kita pahami. Ya, mengapa hari ini banyak orang yang tidak konsisten dengan amalannya? Karena memang tidak memahami apa tujuan diciptakannya mereka ke dunia ini. Ketahuilah bahwasanya tujuan penciptaan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan tentunya adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu satu-satunya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita pahami. Dan ayatnya, dalilnya telah kita hafalkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk bersenang-senang. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk bersenda gurau, ya, menjadikan dunia ini tempat untuk bersenang-senang, bergembira ria dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ke dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak bisa kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan atau membutuhkan ibadah kita. Ya. Tidak, sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan ibadah kita. Tapi semua itu kita lakukan semata-mata untuk diri kita. Karena semakin banyak kita beribadah, semakin banyak kita beramal, itu akan menentukan tempat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga itu, di surganya, ataukah nanti tempat kita naudzubillahi min dalik malah dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, wa naudzubillahi min dalik. Dan kita semenjak berada di rahim perut ibu kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah ini, melaksanakan misi utama dalam kehidupan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Alastu birabbikum." Ya, sejak kita berada dalam rahim ibu kita, kita telah ditanya, dimintakan perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Tuhan dalam artian zat yang kita sembah, zat yang kita ibadahi, zat yang kita harus taat kepadanya. Apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan, apa saja yang dilarang maka kita tinggalkan. Inilah yang menjadi janji kita sejak kita berada dalam rahim perut ibu kita. Lalu kemudian kita menguatkan janji tersebut. Kita mengatakan qalu bala syahidna. Ya, semua kita mengatakan bahwa syahidna, tentu, dan kami bersaksi atas janji-janji tersebut. Maka ini yang akan seharusnya kita lakukan ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di kehidupan dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah, memaksimalkan ibadah kepada Allah,
bukan untuk datang bermain-main, bukan untuk datang bersenda gurau, bukan untuk datang bersenang-senang, ya, tapi semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya bagi orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang yang kafir. Jangan sampai kita salah memahami, kita menjadikan dunia ini sebagai surga bagi kehidupan kita, sehingga kita terus berusaha untuk membahagiakan diri kita di dunia ini dengan berbagai macam cara. Kita mau bersenang-senang, mau berbahagia di dunia, dan lupa nanti sebenarnya tempat untuk kita berbahagia dengan kebahagiaan yang hakiki adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memahami dunia ini adalah surganya, dia akan melupakan tujuan penciptaannya yang sebenarnya. Dia akan melupakan bahwasannya misi dia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kita tidak heran begitu melihat orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala bergelimang dengan kebahagiaan, bergelimang dengan kesenangan, karena memang itulah yang mereka pahami. Mereka memahami bahwasanya dunia itu adalah surga bagi mereka dan tidak memahami sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Ketika kita memahami bahwasanya tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah, maka akan lahir pemahaman yang berikutnya, yaitu kita akan beribadah sepanjang hidup kita di dunia ini. Jadi marilah kita mengatur kerangka berpikir kita seperti ini. Yang pertama, harus kita pahami bahwasanya tujuan penciptaan kita atau misi utama kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ya, setelah kita memahami bahwasanya tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah, maka akan datang pemahaman berikut di mana kita akan menjadikan seluruh kehidupan kita ya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah hasil dari pemahaman kita yang pertama, yang memahami bahwasannya memang tujuan kita di dunia ini adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah memahami bahwasannya ya kehidupan atau seluruh umur kita seharusnya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini telah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang ajal menjemputmu. Ayat ini sangat erat kaitannya dengan ayat yang pertama kita sampaikan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka untuk ya pengejawantahan dari ayat itu datanglah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita sampai datang ajal menjemput kita. Nah, ini pemahaman yang harus kita mantapkan pada diri kita, ya, supaya ada kecintaan terhadap amalan, supaya amalan itu terus berkelanjutan. Maka kita harus datangkan bahwasanya tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah, sehingganya kita harus menjadikan seluruh ya aktivitas kehidupan kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pemahaman yang dipahami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling paham tentang ya misi penciptaan umat manusia ke bumi ini. Sehingganya kita lihat kehidupan beliau bukan hanya saja dalam amalan-amalan yang sifatnya ibadah, tapi juga amalan-amalan yang sifatnya muamalah sangat terlihat dari amalan-amalan kehidupan beliau
bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita berbicara tentang amalan-amalan beliau ya yang sifatnya ibadah, karena tentu kita sudah ketahui bagaimana amalan beliau yang sifatnya ibadah sangat luar biasa. Ya, salat-salat beliau, puasa-puasa beliau, ya, zakat beliau, bahkan dikatakan ketika di bulan Ramadan seperti ini, ya beliau menambah kualitas ibadah beliau, kualitas bacaan Al-Qur'an beliau, kualitas ya infak beliau. Karena ajwadan nas, kata para sahabat, beliau dulu adalah manusia yang paling dermawan, wa ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan bertambah kedermawanan beliau ya di saat bulan Ramadan. Beliau terus maksimalkan ibadah, sehingga persoalan ibadah tentu kita sudah ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat-sangat bersemangat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana juga di sisi lain dalam kehidupan Rasulullah ya, ternyata muamalah beliau bukan muamalah sebagaimana muamalah manusia biasa. Muamalah beliau adalah muamalah yang bisa menghasilkan ya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau ketika beliau makan ya, tentu beliau juga merasakan kelaparan sebagaimana kita ini, karena beliau adalah manusia biasa. Beliau lapar, dan setelah lapar beliau akan cari makanan dan makan. Tapi makan beliau tidak akan sama dengan makannya ya orang-orang lain. Ya, makan beliau adalah makan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimulai sejak beliau memasukkan makanan ke dalam mulut ya dengan mengucapkan bismillah, bahkan setelah selesai makan, dan begitu seterusnya. Ketika beliau tidur ya, beliau bangun dari tidur, bahkan ketika beliau mau mandi hendak masuk ke kamar kecil, akramanallah jami'an, beliau meniatkan semua itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh aktivitas amalan beliau, baik yang sifatnya ibadah maupun amalan yang sifatnya muamalah, semuanya bernilai ya ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ini tentunya lahir disebabkan pemahaman beliau yang sumul, yang sempurna terhadap apa yang telah kita sebutkan tadi, yaitu bahwasannya kita diciptakan di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah, dan kita ya hidup di dunia ini harus terus beribadah sampai datang ajal kita. Inilah yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus maksimalkan ibadah beliau ya, salat-salat beliau. Beliau adalah orang yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diampunkan dosa-dosanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus beribadah kepada Allah dan tidak pernah menghentikan ibadah tersebut. Karena apa? Karena beliau memahami, beliau sallallahu alaihi wasallam memahami bahwasanya hidup itu harus terus beribadah sampai datang kematian menjemput kita. Para pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa taala, pemahaman ini pula ternyata ditransfer oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Atau bahkan sebelum itu, ya, pemahaman seperti inilah yang diajarkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah untuk terus beribadah kapan dan dimanapun itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa idza faragta fansab, apabila kamu telah selesai melaksanakan satu amalan ibadah, maka beralih pada ibadah-ibadah yang berikutnya ya. Fa idza faragta, jika telah selesai maka segera beralih. Selesai dari apa? Begitu banyak pendapat para ulama yang berbicara tentang ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jika telah selesai dari ya perkara-perkara yang fardu, salat-salat fardu misalkan, maka kita beralih pada qiyamul lail, beralih pada qiyamul lail. Ini semua menunjukkan bahwasannya tidak ada satu waktu dalam kehidupan kita kecuali semua itu bernilai amalan, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang lain, ya, ulama yang lain mengatakan fa idza faragta, jika kamu sudah selesai dari persoalan jihad fi sabilillah, maka beralih pada amalan-amalan ibadah yang lain. Jika kamu telah selesai dari urusan duniamu, maka beralih pada amalan-amalan ketaatan. Dan begitu juga jika telah selesai dari ya tasyahud akhir, maka beralih pada doa-doa. Ini semua yang disebutkan sebagai penafsiran dari ayat fa idza faragta fansab dari para ulama kita, yang menunjukkan bahwasannya ya kita ini sebagai seorang yang beriman senantiasa memposisikan diri kita terus
berada dalam amalan dan tidak ada henti-hentinya sampai kita menjemput kematian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, bahkan di saat-saat kita telah mendapatkan kemenangan, Allah ingatkan kita dalam surah Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang kemenangan Allah dan juga pembebasan kota Mekah. Di akhir dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bismi rabbika, maka bertasbihlah, berzikirlah, memuji Tuhanmu yang agung ini. Ini semua menunjukkan bahwa apapun keadaan kita harus senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan andaikan jika sekiranya kita mengira bahwa seluruh amalan ibadah sudah kita laksanakan, sudah kita ketahui, kita pelajari dan kita amalkan, maka terus kita beribadah kepada Allah dan tidak menghentikan diri ini untuk beribadah kepadanya. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengeluhkan bahwasanya inna syara'i'al islamu qad kathurat aliyah. Sesungguhnya syariat Islam sudah banyak saya ketahui, sudah banyak saya amalkan. Lalu kemudian sahabat itu mengatakan, akhbirni bi amalin atasabbatu bih. Ajarkan kepadaku satu amalan yang aku bisa terus istiqamah dengan amalan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mengatakan, la yazalul lisanuka ratban min dzikrillah. Jangan pernah biarkan lisanmu ini kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kering dari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pelajaran yang penting para pemirsa rahmatullah Subhanahu wa taala. Pertama dari seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dia bisa istiqamah dengan amalan tersebut. Di samping itu beliau telah atau di satu sisi beliau telah menghafal begitu banyak syariat-syariat Islam dan telah mengamalkan syariat-syariat Islam. Di sini ada pelajaran bagi seorang mukmin bahwa tidak berhenti untuk beramal. Meskipun kita mengira atau menganggap diri kita sudah begitu banyak beramal di dunia ini, maka tidak seharusnya kita berhenti dan terus untuk mencari amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Dan pelajaran yang berikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak menjadikan sahabat yang bertanya tadi ini dengan mengatakan bahwasanya dia telah melakukan amalan begitu banyak untuk berhenti dari amalannya. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia, jika telah selesai dari satu amalan maka beralih dengan amalan yang lain, atau kalau sekiranya tidak mau beralih dengan amalan yang lain, kita terus mengulang-ulang amalan yang telah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jangan pernah biarkan lisanmu ini kering dari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa taala, jika pemahaman yang pertama bahwasanya tujuan penciptaan kita di dunia ini hanyalah untuk beribadah, dan pemahaman yang kedua bahwasanya selama kita hidup di dunia ini harus senantiasa beribadah sudah kita pahami dengan baik, maka dari pemahaman itu akan muncul kecintaan dalam beribadah, akan muncul yang namanya mahabbah, cinta dalam amalan-amalan, cinta dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu seseorang tidak akan cinta kecuali telah dia mengetahui dengan pasti apa yang sedang dia geluti atau apa yang sedang dia amalkan tersebut. Maka begitu juga ketika kita telah memahami dengan benar maksud dan tujuan penciptaan kita di dunia ini, maka akan timbul kecintaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemirsa rahmatullah Subhanahu wa taala, cinta terhadap amalan adalah cinta merupakan satu landasan yang sangat penting dalam beramal atau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam perkataan beliau mengatakan bahwasanya landasan yang paling utama dari amalan-amalan kita adalah cinta. Dengan cinta inilah akan mendatangkan keinginan seseorang untuk terus-terus melaksanakan amalan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat ketika kita telah mencintai satu makanan, maka kita akan terus mencari makanan tersebut dan kita akan bisa berupaya untuk bisa mendapatkannya. Begitu pula ketika kita mencintai sesuatu pekerjaan, maka kita akan terus menggeluti pekerjaan tersebut dan tidak akan ada kata bosan
terhadap pekerjaan yang kita cintai tersebut. Dan beginilah seharusnya seorang mukmin ketika dia telah mencintai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus konsisten, dia akan terus melaksanakan amalan itu, continue dalam melaksanakannya. Lihatlah bagaimana orang-orang kafir, mereka orang-orang kafir itu, apa yang mendasari mereka untuk terus dalam kesyirikan mereka? Tidak lain dan tidak bukan kecuali karena kecintaan terhadap kesyirikan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sekutu yang mereka sembah, mereka puji dan puja, selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan mereka? Allah mengatakan yuhibbuhum kayuhibbunah. Mereka mencintai, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sesembahan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan mereka terus-terusan dalam kesyirikan mereka? Semua itu karena kecintaan mereka terhadap kesyirikan tersebut, kecintaan mereka terhadap amalan-amalan tersebut. Makanya tidak heran jika sekiranya para ulama kita mengatakan bahwasanya cinta adalah landasan utama dari amalan-amalan atau dari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang haruslah melandasi amalannya dengan cinta agar dia merasakan kelezatan dalam amalan tersebut, agar dia bisa merasakan indahnya amalan-amalan tersebut. Seorang mustahil akan bisa melanjutkan amalan-amalan dalam kesehariannya jika sekiranya tidak memiliki cinta dalam amalan tersebut. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah pentingnya untuk kita mencintai amalan ini. Kadang kita tidak bisa betah dengan satu amalan, mungkin karena kita tidak mengenal dan tidak mencintai amalan tersebut. Kita tidak mau menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin disebabkan karena kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam pepatah dikatakan, man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, maka akan banyak dia sebut-sebut sesuatu tersebut. Maka begitu pula demikian, siapa yang mencintai satu amalan, dia akan senantiasa melaksanakan amalan tersebut, akan continue dalam pelaksanaan amalan-amalan tersebut. Jadi cinta akan melahirkan amalan yang berkesinambungan, berkelanjutan, amalan yang continue. Dan amalan yang continue, para pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa taala, ini akan mengundang dan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dilaksanakan dengan cinta dan itu terus-menerus berkesinambungan akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah amalan yang terus-menerus, yang continue, meskipun kuantitasnya sangatlah sedikit atau kuantitasnya sedikit. Tapi jika sekiranya terus dilakukan, maka insya Allah ta'ala semua itu akan mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya jika sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai amalan yang kita lakukan, itu juga berarti telah mencintai kita. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai amalan tersebut, itu menjadi petanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima amalan-amalan kita. Tanda bahwasanya amalan kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya amalan itu kita lakukan secara terus-menerus tanpa putus-putusnya. Makanya ini penting para jemaah sekalian, para pemirsa sekalian, mengapa kita harus berkesinambungan terus-menerus dalam melakukan amalan, karena akan menentukan
diterima atau tidaknya amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain juga para pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa taala, manfaat dari amalan yang kontinu adalah mendatangkan amalan berikutnya. Ya. Jika sekiranya seorang terus konsisten dengan amalannya, maka kita bisa pastikan bukan hanya amalan itu yang bisa dia lakukan, tapi dia akan mendatangkan amalan-amalan yang baru, ya, sebagai pendukung dari amalan-amalan tersebut. Seorang yang konsisten melaksanakan, ya, salat 5 waktu, maka akan terpancing bagi dia juga untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnah rawatib, dan begitu seterusnya. Makanya para ulama kita mengatakan, ya, min sawabil hasanatil hasanatu ba'daha, ya, nilai atau dampak dari kebaikan yang dilakukan adalah kebaikan yang akan datang berikutnya. Jadi kebaikan melahirkan kebaikan berikutnya. Begitu juga jika sekiranya kita terus konsisten dengan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, maka semua itu akan mendatangkan, ya, amalan-amalan yang baru yang bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa taala, mengapa, ya, atau apa kedahsyatan dari amalan-amalan yang berkesinambungan itu, yang berkelanjutan itu? Paling tidak ada beberapa hikmah yang bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini sebagai hikmah dari amalan yang berkelanjutan. Pertama tentunya, sebagaimana yang kita sebutkan, bahwa amalan yang berkelanjutan adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan yang berkelanjutan. Meskipun sangat sedikit atau meskipun jumlahnya sedikit, tapi jika sekiranya itu terus kita lakukan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai itu. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pernah mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amalan yang sedikit tapi berkelanjutan daripada amalan yang banyak namun hanya dilakukan satu kali saja. Di antara kita ada mungkin orang yang begitu bersemangat untuk membaca Al-Quran, bersemangat berpuasa hanya ketika datang bulan Ramadan. Begitu berlalu bulan Ramadan, dia, ya, tutup Al-Qurannya, lalu kemudian Al-Qurannya disimpan di rak-rak lemari sehingga berdebu Al-Quran tersebut dan tidak lagi dibaca kecuali jika telah datang bulan Ramadan yang berikutnya. Ya, tentu bukan orang seperti inilah yang kita maksudkan, orang-orang yang akan dapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala disebabkan amalan yang berkelanjutan itu. Amalan yang berkelanjutan adalah amalan yang meskipun sedikit tapi dia lakukan setiap hari, hari demi hari dia lakukan, bahkan sampai kematiannya dia terus istiqamah dengan amalan tersebut. Maka itulah yang disebutkan dengan amalan yang kontinu, ya, amalan yang kontinu yang akan dapatkan pahala besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita katakan tadi, amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa taala, mengapa amalan orang-orang kafir itu tidak diterima oleh Allah? Mengapa amalan-amalan orang munafik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ternyata yang menjadi sebab orang-orang kafir, orang-orang munafik amalannya tidak diterima karena amalan mereka adalah amalan yang terputus-putus dan amalan yang didasari, ya, atas kemalasan dan bukan amalan yang dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi inilah yang menjadi sebab orang-orang munafik ditolak amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih, ya, wala ya'tuna, bagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan
dan tidaklah menjadi penghalang diterimanya amalan-amalan orang-orang kafir itu, ya, amalan-amalan mereka, kecuali disebabkan karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekufuran mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan wala ya'tuna ila salati illa wahum kusala, dan mereka tidak mendatangi salat kecuali mereka dalam keadaan bermalas-malasan. Wala yunfiku illa wahum karihun, dan mereka tidaklah berinfak kecuali mereka benci terhadap infak tersebut. Nah, inilah keadaan orang-orang kafir itu. Mereka tidak berdiri dalam salat mereka, ya, kecuali berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sangat sedikit saja. Sebabnya kenapa? Karena amalan yang tidak didasari oleh cinta dan tidak didasari dengan sistem atau keinginan untuk akan melanjutkan amalan tersebut. Ya, mereka hanya berharap amalan itu satu kali saja, ya. Begitu mereka telah melaksanakannya, sudah selesai urusan mereka, ya. Ibaratnya mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Begitu telah gugur kewajiban mereka, maka mereka tidak lagi memperhatikan amalan-amalan mereka. Maka dikhawatirkan ketika demikian keadaan jiwa kita ketika beribadah kepada Allah, ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya akan mengakibatkan amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat para pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya lepas dari Ramadan ini kita tidak menjadi orang yang semangat membaca Al-Quran, kita tidak menjadi orang yang semangat untuk terus melaksanakan qiyamul lail, maka berarti itu indikasi bahwa mungkin amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dalik. Dan tentu semua kita tidak ada yang menginginkan demikian. Semua kita berharap amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika demikian, maka landasilah amalan kita dengan penuh cinta dan terus menerus melakukan amalan tersebut. Kemudian hikmah yang kedua yang menjadi yang akan kita dapatkan jika sekiranya kita berkelanjutan dalam melaksanakan amalan adalah akan mencegah kita dari penyakit wabah futur, ya. Futur ini para pemirsa rahmatullah Subhanahu wa taala datang disebabkan karena amalan yang tidak kontinu, disebabkan karena amalan yang tidak konsisten kita laksanakan. Makanya datang kepada kita malal, rasa bosan, rasa malas, ya, karena memang kita tidak melakukan amalan itu berkelanjutan. Coba kalau sekiranya kita lakukan amalan itu berkelanjutan, ketika satu hari kita tidak melakukannya, akan ada kegelisahan di dalam hati kita. Kita akan merasakan seakan-akan ada hal yang hilang dalam kehidupan kita, ada yang tidak sempurna dalam kehidupan kita. Karena kita sudah terbiasa melakukan satu amalan, lalu amalan itu hilang dalam kehidupan kita. Dan inilah yang kita rasakan hari ini di tengah-tengah COVID-19 ini, ya, yang awalnya kita begitu semangat untuk ke masjid, lalu kemudian Allah uji kita dengan terhalanginya kita datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan ada sesuatu yang hilang, ada yang tidak sempurna dalam kehidupan kita, ya, ada yang tidak sempurna dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga ketika kita terbiasa melakukan kebaikan, suatu saat kita berhenti dari kebaikan tersebut, dikhawatirkan kita akan diserang oleh penyakit futur, ya, diserang oleh penyakit futur. Makanya obat dari futur itu, ya, karena futur ini datang dari dua penyakit. Yang pertama syahwat dan juga syubhat, dan lebih banyak datang disebabkan syahwat manusia yang begitu besar, ya, masuk dalam diri seseorang. Maka ketika syahwat ini datang dan mengakibatkan futur, apa obatnya? Obatnya tidak lain kecuali kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, ya. Termasuk juga akan mencegah kita dari
kefuturan tersebut, ya, mencegah kita dari syahwat yang akan mengakibatkan futur itu. Ketika kita melaksanakan ibadah salat dengan baik, maka kita akan terjaga dari syahwat itu. Begitu juga ketika kita berpuasa, bukankah salah satu dari tujuan berpuasa adalah untuk mengekang hawa nafsu ini agar kemudian dia tidak mendatangkan atau tidak menyerap penyakit futur yang ada di dalam yang kemudian dimasukkan ke dalam jiwa kita ini. Rasulullah SAW perintahkan kepada para syabab, ya ma'asyaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu maka menikahlah. Jika tidak, maka salah satu solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW adalah banyak-banyak berpuasa. Ya, dari sini kita mengambil pelajaran bahwa ibadah yang rutin kita laksanakan, yang konsisten kita lakukan, itu akan menjaga diri kita dari keistiqomahan dan akan menjauhkan diri kita dari sifat futur. Dan para pemirsa rahmatullah subhanahu wa ta'ala, berhati-hatilah dengan futur ini. Jangan kita menganggap remeh ya persoalan futur. Ada orang yang mengatakan tidak apa-apa, kita tinggalkan ketaatan satu kali saja, kan cuma satu kali saja kita tinggalkan ketaatan ini, masih ada waktu lain untuk kita ya lakukan ketaatan. Jangan kita memudah-mudahkan untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikhawatirkan ketika kita dengan mudah meninggalkan ketaatan, setan akan masuk pada diri kita, lalu kemudian akan memberikan atau akan merubah mindset berpikir kita, pola pikir kita. Kita akan cinta pada ya kesenangan, kita akan cinta pada syahwat dan akan jauh dari yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya hikmah yang merupakan kedahsyatan dari amalan yang berkelanjutan yang berikutnya adalah ya kita akan senantiasa mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun jika sekiranya kita terhalang untuk melakukan amalan itu ya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan ya, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'mal al-muqima sahiha ya. Siapa yang jika seorang hamba itu sakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam keadaan bepergian ya, tentu sakit dan safar ini menjadi udzur yang syar'i untuk seseorang tidak melaksanakan ibadah sebagaimana yang dia lakukan sebelumnya di tempat atau di waktu yang dia terbiasa melaksanakan hal tersebut. Maka siapa yang sakit atau safar ya terhalangi untuk melakukan ibadah-ibadah yang dia konsisten untuk melaksanakannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka dia akan tetap dituliskan pahala ya sebagaimana ya pahala yang didapatkan waktu dia melaksanakan ibadah saat dia mukim dan dia saat melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat. Jadi jika sekiranya kita terus-terusan melaksanakan amalan atau kita menjaga amalan ya, menjaga kontinuitas ya amalan kita, maka insyaallah taala itu akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala terus memberikan amalan atau memberikan pahala kepada kita dan tidak akan mengurangi pahala tersebut. Ya. Satu contoh lagi kita akan berikan, jika misalkan ya seorang konsisten melaksanakan ya salat qiyamul lail, misalkan setiap malam dia berusaha untuk bangun melaksanakan qiyamul lail, lalu kemudian satu malam ya karena mungkin kecapean ya dia tidak terbangun, dan begitu dia bangun ternyata tidak lagi mendapati waktu untuk melaksanakan qiyamul lail. Dia bersedih dengan hal itu, tapi insyaallah taala ya jika itu telah merupakan kebiasaannya dan dia tidak ada kesengajaan untuk meninggalkan amalan tersebut, hanya saja ya dia tertidur atau ada hal-hal yang menjadi penyebab dia tidak melaksanakan amalan tersebut dan itu adalah udzur syar'i, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan pahala kepadanya. Maka tidak ada rugi-ruginya bagi kita yang terus melanjutkan amalan-amalan ibadah kita. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidaklah buta dari apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan terus mencatat itu sebagai pahala yang besar
di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan nanti insyaallah pahala itu akan kita panen nanti di yaumil akhir di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pemirsa rahmatullah Subhanahu wa taala, kita ingatkan sekali lagi bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit atau amalan yang berkesinambungan, continue, amalan yang berkelanjutan, meskipun amalan itu sangat-sangat atau meskipun amalan itu sangat sedikit sedikit dibandingkan dengan amalan-amalan orang lain, tapi jika itu konsisten kita lakukan, insyaallah taala akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bisa bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sebelum menutup kami akan terus ingatkan bahwa tingkatkan kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Janganlah kendor meskipun keadaan kita yang penuh keterbatasan seperti saat ini, kita tidak bisa datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa beramai-ramai untuk melaksanakan amalan-amalan yang sifatnya jamaiyah, sifatnya ya sosial ya, tapi harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat pada kita dengan sempurna, sehingga ketika kita tidak mampu atau terhalangi beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala atau di tempat-tempat yang biasanya kita beribadah, maka akan ada waktu dan tempat yang lain untuk kita bisa melaksanakan ibadah tersebut. Dan yang paling penting adalah kita tidak berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun ya, kita dan dimanapun kita berada, karena Allah Subhanahu wa taala ya itu adalah Rabb yang kita sembah ya, di mana dan kapanpun itu. Begitu pula ketika berlepas Ramadan ini dalam kehidupan kita, janganlah kita berhenti untuk beribadah, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah zat yang hanya disembah di bulan Ramadan saja, tapi juga Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disembah di selain bulan Ramadan. Jadilah kita hamba-hamba yang Rabbaniyin dan bukan ya hamba-hamba yang hanya datang di bulan Ramadan saja, atau hamba-hamba yang Ramadaniyin ya. Seorang ulama yang bernama Shibli pernah ditanya oleh ya murid-muridnya tentang mana yang lebih utama, bulan Rajab ataukah bulan Sya'ban untuk beramal, untuk beribadah. Lalu kemudian Asy-Syibli mengatakan rahimahullahu taala, ya beliau mengatakan amalan yang paling utama, atau beliau mengatakan kunu rabbaniyin wala takunu sya'baniyin. Jadilah kalian ya hamba-hamba rabbaniyin yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun, tidak mengenal bulan ini dan bulan itu. Dan jangan menjadi hamba Allah yang hanya mengenal Allah di bulan Sya'ban saja, di bulan Rajab saja, atau bahkan hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang terus diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di dalam amalan-amalan besar atau kecilnya, banyak atau sedikitnya, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang bertakwa yang akan menjadi ya penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, karena memang surga hanya dikhususkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu hanya diwariskan bagi mereka-mereka yang dulu bertakwa di dunia ini. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.